Dari ketinggian 960 meter di atas permukaan laut, Desa Parutelang yang berselubung kabut pagi ini. Desa yang menyimpan banyak harapan dari penduduk ramah dan bersahaja, namun tertinggal dan terisolir dalam berbagai aspek kehidupannya. Lokasi desa yang terpencil dan terisolir membuat pendidikan anak-anak di desa ini juga mengarah pada kondisi yang memprihatinkan. Namun, seperti anak-anak di tempat lain, anak-anak desa Parutelang juga menyimpan harap, melambungkan mimpi yang tinggi, agar kelak dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan. Semangat itu tertanam dalam diri anak-anak ini. Semangat yang mampu terus memacu langkah kaki mereka menempuh jarak berkilo-kilometer, melintasi rimbun perkebunan kakao untuk bisa sampai ke sekolah. Desa Parutelang kami pilih sebagai lokasi sekolah relawan. Kami tahu betul, perjalanan kali ini bukanlah perjalanan yang mudah. Namun tekad kami sebulat purnama. Semangat yang tak padam dari kami, yang tergabung dalam jaringan relawan Indonesia Kolaka Utara, atau komunitas Jariko. Kami adalah orang-orang dengan latar belakang profesi berbeda, namun memiliki visi yang sama. Lalu kemudian garis hidup mempertemukan kami satu sama lain hingga memutuskan memanfaatkan waktu luang untuk berkolaborasi melakukan misi sosial di desa-desa terpencil di tanah tempat kami berpijak, Kabupaten Kolaka Utara. Dari Lapai menuju desa Parutelang setidaknya kami harus menempuh 2 jam perjalanan dan melewati beberapa aliran sungai. Cukup sulit, namun inilah satu-satunya akses menuju ke 8 dusun di desa Parutelang. Kondisi jalan yang sempit juga tidak memungkinkan 2 kendaraan berpapasan di jalur yang sama. Meski berat, namun kami sadar, perjuangan ini tidaklah sebanding dengan perjuangan penduduk desa yang harus melalui jalan ini setiap hari. Desa Parutelang adalah salah satu dari 4 desa yang berstatus sangat tertinggal. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun Kabupaten Kolaka Utara tahun 2021. Tidak ada sekolah dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk di lokasi sekolah relawan kami kali ini. Madrasah Ibtidaiyah At-Tahiriyah yang terletak di Dusun 4 Desa Parutelang. Sebuah sekolah yang didirikan oleh Ibu Herawati dan mendiang suaminya sejak belasan tahun silam.
Namun kondisinya tak banyak berubah hingga kini. Gedung sederhana yang entah sudah berapa lama tidak tersentuh renovasi ini menampung puluhan anak. Dengan mengandalkan 4 ruang kelas, serta jumlah tenaga pengajarnya yang dapat dihitung dengan jari. Sebuah sarana pendidikan yang jauh dari kata layak. Sebuah kenyataan pahit yang harus ditelan oleh Ibu Herawati, para guru, serta seluruh anak yang belajar di sekolah ini. Hal inilah yang kemudian mengetuk hati kami untuk memilih sekolah ini sebagai lokasi sekolah relawan. Assalamualaikum, Bu. Hai Kamal. Ibu. Ada siswa maupun guru-guru di tempat ini. Sebab dari sini pula, kami akan berbagi ilmu, sekaligus mendapatkan pengalaman dan pelajaran hidup melalui kebersamaan meski hanya dalam hitungan hari. Semangat terus, Bu. Keceriaan terpancar di wajah-wajah polos mereka saat menyambut kedatangan kami. Ini adalah kali kedua kami menginjakkan kaki di sekolah ini. Setahun berjalan begitu cepat. Anak-anak ini bahkan masih ingat pada kami. Meski beberapa anak tampak malu untuk berinteraksi. Melalui sedikit pendekatan, kami pun berhasil mendapatkan hati mereka. Untuk kemudian membersamai mereka belajar sambil bermain, atau yang biasa kami sebut dengan kegiatan belajar dan bermain. Kali ini kami mengajak anak-anak untuk belajar literasi, numerasi, strategi dan kerja sama tim melalui permainan yang kami sebut dengan si Uti, si Papa, si Bolang, dan si Karun. Sebelum mulai bermain, adik-adik kami bagi menjadi beberapa kelompok agar mereka tidak menumpuk di satu pos permainan. Materi kegiatan belajar dan bermain yang pertama adalah si Uti atau ular tangga edukasi. Dalam permainan ini, 2 kelompok akan saling berkompetisi. Tim yang melempar dadu harus melangkah sesuai dengan jumlah angka yang muncul. Pada setiap kolom angka sudah tertera soal-soal calistung yang harus dikerjakan oleh tim tersebut. Lanjut. Tim yang mampu menyelesaikan permainan lebih dulu adalah pemenangnya. Permainan ini melatih anak-anak untuk berpikir cepat dan tepat. Selain itu, pembelajaran melalui permainan seperti ini terbukti lebih mudah dipahami dan dinikmati oleh anak-anak. Si Uti atau ular tangga kreasi merupakan permainan tradisional ular tangga yang kami kreasikan dengan permainan edukasi berupa literasi dan numerasi yang kami harapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi peserta didik dengan materi membaca, menulis, dan juga berhitung. Oke. Ini. Selanjutnya ada si Papa, flashcard, and puzzle Arabic. Permainan ini juga dapat melatih konsentrasi anak-anak dalam menyusun puzzle atau teka-teki yang berisi rangkaian huruf-huruf hijaiyah. Dengan bantuan kartu dan puzzle, anak-anak akan mengenal dan belajar menghafalkan huruf-huruf hijaiyah sebagai dasar mereka untuk mempelajari ayat suci Al-Quran.
Sifapa atau Flashcard and Puzzle Arabic. Nah, permainan ini merupakan permainan pembelajaran religi atau bidang keagamaan. Karena sekolah sasaran kita kali ini merupakan madrasah ibtidaiyah, jadi kami memasukkan materi keagamaan. Di antaranya adalah mengenal huruf hijaiyah dengan menggunakan media flashcard dan juga mengingat surah-surah pendek dengan menggunakan puzzle. Si bolang menjadi salah satu permainan yang paling seru. Setiap tim harus bisa memindahkan bola plastik dengan menggunakan tali yang masing-masing ujungnya dipegang oleh anggota tim. Selain strategi dan kerja sama tim, permainan ini juga mengajarkan anak-anak untuk pantang menyerah. Walau gagal, mereka harus bangkit lalu mencoba lagi. Si bolang atau bola berpetualang. Permainan ini menggunakan bola dan juga alat bantu tali untuk mengajarkan kepada siswa tentang kekompakan, kepercayaan diri, dan juga keseimbangan. Yang kami harapkan adalah selain siswa cerdas secara intelektual, juga siswa dapat cerdas secara emosional. Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Ayo. Yeay! Tos dulu deh, tos dulu. Tos. Berapakah jumlah sila dalam Pancasila? 5. Tepuk tangan dulu temannya. Ya, lanjut. Selanjutnya kami menciptakan permainan berburu harta karun dengan konsep edukatif. Permainan ini dapat menguji wawasan anak-anak dengan cara yang lebih menantang sekaligus menyenangkan. Satu orang anggota tim akan berjalan dengan mata tertutup. Ia kemudian akan dipandu oleh rekan setimnya untuk melewati beragam rintangan demi menemukan harta karun yang berisi beragam pertanyaan untuk menguji wawasan mereka. RI adalah singkatan dari Republik Indonesia. Iya, benar. Oke, lanjut. Permainan ini juga dapat menumbuhkan rasa saling percaya serta kerjasama tim dalam melewati rintangan ataupun memecahkan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi hu, pagi ha, pagi hu ha. Melengkapi kegiatan hari ini, kami juga memberikan kelas inspirasi kepada anak-anak di Madrasah Ibtidaiyah At-Tahiriyah. Sebab meski hidup di desa terpencil, mereka juga berhak punya mimpi. Mimpi yang akan diperjuangkan dan menjadi motivasi untuk dapat belajar lebih giat. Di kelas inspirasi ini, beberapa dari kami akan menjelaskan profesi kami, lengkap dengan seragam dan alat-alat penunjang profesi. Setelah itu, kami juga meminta mereka untuk menuliskan cita-cita di secari kertas, lalu menggantungnya di pohon cita-cita. Meski hanya sebuah gambaran, namun pohon cita-cita ini memiliki makna yang begitu dalam. Pagi ini, kami akan memulai kegiatan bersama masyarakat. Kegiatan ini lebih kepada edukasi tentang berbagai permasalahan di desa. Untuk Desa Parutelang, kami akan melakukan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan stunting, dan juga edukasi tentang masalah hukum.
Ini Bu, kami dari komunitas Jariku mengadakan sekolah relawan di desa ini. Tadi di sekolah itu kami mengadakan KBB, kegiatan belajar bermain. Dan sekarang kami datang ke sini itu kegiatan bersama masyarakat. Jadi saya datang ke rumah ibu itu untuk memeriksakan kesehatan ibu. Desa Parutelang cukup tertinggal dalam ketersediaan fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan terdekat berada di Lapai yang harus ditempuh selama berjam-jam. Sehingga banyak masyarakat, khususnya lansia serta ibu dan anak, yang seringkali kesulitan melakukan pemeriksaan. Kami yang berprofesi di bidang kesehatan akan melakukan pemeriksaan door-to-door. Pemeriksaan kesehatan yang kami lakukan diantaranya pengecekan berat badan, kadar gula darah, pemeriksaan kolesterol dan asam urat, serta tidak lupa kami juga melakukan edukasi tentang pentingnya menerapkan hidup bersih dan sehat. Jadi selain kegiatan KBB, ada juga kegiatan KBM, yaitu kegiatan bersama masyarakat. Salah satu programnya itu memeriksakan kesehatan masyarakat dengan sosialisasi PHBS. Jadi kita fokusnya di daerah-daerah yang terpencil. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Di tempat yang berbeda, dua tim lain juga telah siap melakukan sosialisasi. Salah satunya adalah tim sosialisasi pencegahan stunting yang kali ini juga memilih mendatangi rumah-rumah warga. Nah, stunting itu Bu, itu tidak sesuai antara tinggi badannya anak tak dengan umurnya anak tak, berdasarkan umurnya misalnya. Jadi itu. Nah, ini angka berapa nih? Nah, yang dua. Stunting memang menjadi persoalan yang selalu berjalan beriringan dengan keberadaan desa terisolir. Rendahnya pemahaman orang tua dalam pemenuhan gizi anak sejak dalam kandungan menjadi pemicu terus meningkatnya angka stunting di wilayah pedesaan. Dua berdampingan atau berdekatan. Ingat Ki, angka 11. Jadi salah satu alternatif yang dilakukan oleh tim Jariku adalah turun tangan langsung ke rumah-rumah warga untuk melakukan sosialisasi stunting. Nah, salah satu yang sudah kita lakukan adalah proses stimulasi. Proses stimulasi ini adalah tujuannya adalah bagaimana cara merangsang pertumbuhan perkembangan anak, guna bagaimana cara anak bisa menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, sebagaimana harapan orang tuanya. Hal ini tentu saja mengusik hati kami. Meski tidak dapat berbuat banyak, setidaknya kami telah melakukan kontribusi untuk menekan angka stunting di Desa Parutelang. Kami melakukan hal paling sederhana, yakni mengajak masyarakat untuk berdiskusi agar kami dapat mengetahui kendala-kendala yang mereka hadapi. Kemudian apa masalah hukum yang selalu terjadi di lingkungan sini? Atau yang Bapak pernah alami atau orang lain juga pernah alami gitu. Nah, nanti akan dikasih 2 lembar kertas. Ya, nanti selain masalah kesehatan, perihal hukum pun tak lepas kami sosialisasikan. Lingkungan pedesaan adalah lingkungan yang begitu rentan terlilit masalah hukum. Khususnya jika berkaitan dengan masalah kepemilikan lahan, pembagian harta, dan lain sebagainya. Terjadi tindak pidana perkelahian, kemudian ada perceraian dan juga tentang hutang piutang. Tidak jarang persoalan sepele bahkan menyeret warga ke ranah hukum karena kurangnya pemahaman tentang bidang ini. Kegiatan hari ini adalah penyuluhan hukum, bagaimana kita kemudian menghadirkan edukasi hukum terhadap masyarakat, kemudian melahirkan bahwa hukum itu bukan untuk menghakimi orang. Lembaga permasyarakatan itu adalah suatu lembaga yang kemudian bisa memanusiakan manusia. Akhir dari hukum kemudian bukan kemudian untuk satu orang kemudian dipidana, tetapi bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan masalah di tingkat desa, di tingkat dusun, di tingkat kabupaten, bukan dengan cara memberikan sanksi kepada orang. Hadirnya kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk upaya preventif dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, kemudian diharapkan ke depan
bisa membawa manfaat besar untuk tidak terjadinya tindakan hukum di masyarakat Desa Parut Telang. Kami menanggalkan latar belakang profesi dan status sosial saat jaket berwarna toska itu menempel di tubuh kami. Tidak ada lagi Moli sang guru, Akbar sang advokat, Sirah si bidan, atau Baso si pendamping sosial. Kami melebur dalam kesetaraan, di mana setiap dari kami adalah kakak bagi yang lainnya. Perjalanan kami menjadi relawan adalah sebuah proses. Proses pendewasaan melalui pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan. Proses melapangkan hati melalui rintangan-rintangan yang kami hadapi. Serta proses evaluasi diri melalui kesenjangan-kesenjangan yang kami saksikan. Kami belajar mengabdi tanpa pamrih, bersyukur tanpa mengeluh, dan berbahagia tanpa kemewahan. Kami sadar jalan itu masih sangat panjang. Namun langkah kami belum berhenti. Desa Parut Telang dan desa-desa terpencil lainnya masih terus ada menanti kami untuk belajar sambil berbagi. Menjadi relawan mungkin bukan profesi membanggakan dari segi materi. Namun menjadi relawan adalah sebuah panggilan jiwa yang sulit untuk digambarkan. Kami mungkin tak bisa jadi pahlawan yang berjuang melepaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan. Namun kami adalah relawan yang akan terus berupaya melawan kesenjangan. Kami tak butuh imbalan, pun tanda jasa, sebab kami telah dianugerahi keikhlasan dan hati yang penuh empati oleh Sang Pemilik Semesta. Kami percaya bahwa setiap anak memiliki mimpi dan cita-cita yang tidak terbatas. Jariku datang untuk membawa harapan kepada anak-anak di desa pelosok agar dapat menjadi generasi cemerlang di masa yang akan datang. Semakin banyak orang bergerak di gerakan sosial, maka yakin dan percaya akan melahirkan generasi yang sehat dan cerdas. Dengan jariku, saya berharap semoga masyarakat dapat mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat walaupun di desa pelosok. Sejauh apapun langkahmu dan sebesar apapun yang kamu lakukan, kelak akan kembali kepada dirimu. Dari Kolaka Utara untuk Indonesia.